Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, DPRD Kabupaten Simalungun kembali gelar rapat paripurna lanjutan dalam agenda mendengar pandangan umum praksi terhadap nota pengantar Raperda Keuangan Kabupaten Simalungun dan hasil kerja panca terhadap LHP BPK RI tahun 2020. Kamis 22 Juli 2021. Rapat yang dimulai pukul 11 WIB dihadiri 36 orang dari 50 anggota Dewan Kabupaten Simalungun. Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani dan Wakil Ketua Samrin Girsang, serta Wakil Ketua 3 Sastra Joyo Sirait. Dihadiri Bupati, diwakili oleh Wakil Bupati Simalungun, Haji Joni Waldi, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, staf ahli, serta para Direktur Rumah Sakit dan Perumda Tirtalihau, pemerhati dan insan pers. Rapat mendengar pandangan umum praksi diawali dari praksi Golkar terkait penataan aset tidak bergerak yang kondisinya carut marut. Ratusan miliar rupiah aset tidak bergerak tidak tercatat dan menjadi temuan BPK RI. Selain itu, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga perlu adanya pengkajian ulang sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, kata juru bicara praksi Golkar Dr. Andus Lindung Samosir. Sementara dari praksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Erwin Panjaitan mengatakan banyaknya persoalan di lingkungan OPD Bupati Simalungun agar menempatkan orang yang tepat sesuai dengan tupoksinya sehingga bekerja tidak suka-suka. Selain itu, praksi lainnya menekankan agar Bupati Simalungun mengkaji ulang pengangkatan staf khusus karena menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai persoalan kompleks menjadi sorotan praksi, seperti penggunaan dana desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan menindaklanjuti temuan BPK RI atas temuan penggunaan dana BOS SMP Dolok Silau. Sampai saat ini kepala sekolah sekaligus yang bertanggung jawab penggunaan dana tersebut tidak kooperatif. Tidak hanya itu, praksi juga mempertanyakan adanya silpa 111 miliar lebih di kas daerah. Untuk itu, DPRD meminta Bupati Simalungun untuk menelusuri temuan-temuan tersebut. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Berdasarkan daftar hadir, bahwa dari 50 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 36 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 128 ayat 1 huruf B Tata Tertib Dewan, quorum telah tercapai. Oleh karenanya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, skors dicabut dan rapat dibuka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudara Bupati Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Simalungun. Yang kami hormati para wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat. Yang kami hormati saudara asisten, saudara sekwan, staf ahli bupati, sekretaris DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun, tim ahli, serta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Simalungun. Segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan rapat paripurna yang telah diskors pada tanggal 19 Juli 2021 yang lalu. Guna melanjutkan pembahasan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2020. Atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan
ucapan terima kasih atas kehadiran dan perhatian kita seluruhnya. Hadirin dan rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah ditetapkan Badan Musyawarah, acara kita pada hari ini adalah lanjutan pembicaraan tingkat kedua, yaitu pendapat masing-masing fraksi, dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota Dewan serta pendapat akhir Bupati Simalungun. Untuk kelancaran jalannya rapat paripurna ini, ada baiknya kami umumkan urutan penyampaian pendapat masing-masing fraksi, yakni sebagai berikut. Diawali dengan fraksi Partai Golkar, kemudian fraksi PDI Perjuangan, seterusnya fraksi Partai Demokrat, dilanjutkan fraksi Gerindra, fraksi Partai Nasdem, dan selanjutnya fraksi Hanura, kemudian fraksi Partai Perindo, dan terakhir fraksi Persatuan Amanat Pembangunan. Untuk memanfaatkan waktu, maka dengan ini dipersilahkan kepada juru bicara dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat. Dan dana bos di SMP Negeri 1 Dolok Silat, agar penggunaan dana bos dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengelolaan pembelanjaannya tidak diarahkan kepada perusahaan tertentu. Kekurangan volume pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp271.350.307 yang sudah melewati waktu selama 60 hari agar segera disetor ke kas daerah. Meminta Dinas PUPR lebih mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan seperti diatur dalam kontrak dan menagih denda keterlambatan pekerjaan penyedia jasa untuk disetorkan ke kas daerah. 5. Sejalan dengan temuan BPK RI yang menyatakan bahwa ternyata usaha dan pencatatan aset belum tertib, fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pimpinan DPRD agar membentuk pansus aset DPRD Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan masalah yang menjadi temuan BPK tersebut. 6. Meningkatkan pemerintah Kabupaten Simalungun ke depannya agar dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori lebih maksimal melakukan pengendalian dan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pembayaran pajak dan dana desa. Meminta kami pemerintahan Nagori lebih optimal dalam pembinaan, evaluasi dan monitoring desa agar aparat desa dapat jangan bermasalah hukum di kemudian hari. 8. Secara khusus dimohon perhatian DPR terhadap program BUMDes yang dalam pengamatan kami jalan ke tempat tidak berkembang, bahkan banyak yang vakum. 9. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pergerakan ekonomi rakyat, kami mengingatkan pemerintah Kabupaten Simalungun agar memprioritaskan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Keadaan yang memperhatikan di banyak badan jalan hari ini membutuhkan keseriusan perencanaan dan pengawasan pada perbaikannya. Melakukan lelang sesuai aturan perundang-undangan untuk mendapat perkara yang dapat bekerja baik. Menjamin kualitas pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan aspek teknis yang ditentukan undang-undang, sehingga umur pemakaian jalan sesuai dengan ketentuannya. Sekaligus kami minta dinas terkait dapat mengadakan menginventarisasi status jalan yang merupakan jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, termasuk jalan-jalan yang berada di wilayah perkebunan. 10. Kami juga mendesak pemerintah kabupaten untuk mengkaji dan mencari jalan dalam rangka peningkatan PAD dari sektor pajak retribusi, melakukan terobosan dan menggali potensi yang ada agar target dapat terrealisasi. Salah satunya melakukan penyusunan NJOP, objek bumi dan bangunan, khususnya di daerah yang mengalami pertumbuhan cepat. Untuk peningkatan retribusi daerah, kami meminta pemerintah kabupaten bekerja
aktif, kreatif. 11. Bidang pendidikan sebagai urusan pemerintah wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah fraksi PDI Perjuangan dan merekomendasikan beberapa hal yang sangat penting untuk segera menindaklanjuti sebagai berikut. Sesuai temuan BPKRI, terdapat kelemahan dalam satuan pengawasan internal. Di antaranya menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS tidak memadai, harus menjadi perhatian serius dinas terkait. Kepala dinas dan pihak sekolah agar lebih cermat menganggarkan dana BOS, juga dalam menyediakan agar angka pendapatan belanja dan saldo akhir dana BOS lebih optimal mengendalikan kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah. Meminta dinas terkait memastikan penggunaan dana BOS prioritas menyediakan buku paket mata pelajaran 1-2 untuk satu siswa untuk keseluruhan mata pelajaran. Hari ini PDI Perjuangan bisa memastikan belum keseluruhan siswa mendapat buku pelajaran tersebut. Catatan ini sudah dan kesekian kali kami sampaikan, dan kami berharap inilah yang terakhir kali. Meminta dinas terkait menjamin ketersediaan guru dan mengatur distribusinya dengan baik sesuai kebutuhan. Secara khusus mohon perhatian terhadap sekolah yang berada di pelosok, yakni SD Negeri Bage, SD Negeri Sihampe, dan SD Negeri Ujung Barat. Tetap memantau persoalan sertifikasi guru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta Permen Nomor 74 Tahun 2018 untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dengan memastikan angka partisipasi dan kehadiran guru untuk mengajar sesuai protokol kesehatan di masa pandemi Pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya di sana adalah bahwa Bapak Bupati seharusnya terlebih dahulu memfungsikan dengan sebaiknya staf ahli dari kalangan pegawai negeri sipil jika mereka tidak mampu atau butuh bantuan tenaga ahli seperti yang Bapak Bupati SK-kan, maka pihak staf ahli tersebut membuat surat pernyataan yang mana mereka tidak mampu sehingga membutuhkan tenaga ahli dari elemen masyarakat atau akademisi sesuai dengan keahliannya. Tenaga ahli memang merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau rekomendasi bagi kepala daerah. Kenapa tenaga ahli ini dibutuhkan? Menurut hemat kami adalah sebab musabab fenomena dan pertimbangan ada beberapa hal seperti: pertama adalah bupati dan wakil bupati berasal dari berbagai kalangan yang belum tentu memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Kedua adalah tingginya tingkat kompleksitas masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun. Ketiga adalah ketidakmampuan Bupati dan Wakil Bupati dalam memikirkan segala aspek dalam rangka mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Simalungun ini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Simalungun, jabatan tenaga ahli seharusnya ditempati oleh pejabat yang memang betul-betul ahli dalam bidangnya, bukan karena hutang balas jasa politik. Juga kepentingan lainnya, Bupati harus melihat standar kompetensi keilmuannya. Masih dalam kelanjutan pemenangan umum fraksi Gerindra tentang penjelasan dasar hukum wewenang staf ahli. Staf ahli khusus tersebut memimpin rapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah terjadi beberapa kali tanpa dihadiri oleh BPD terkait. Tidak dijawab dan dijelaskan oleh Bupati. Untuk itu kami fraksi Gerindra meminta dan menyarankan agar bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. C. Penjelasan yang kami minta dalam pemandangan umum tentang sistem dan besaran penggajian staf ahli atau staf ahli khusus yang Bapak fungsikan, mengingat anggaran belanja pegawai tidak tercatat dan direncanakan dalam rencana anggaran RAPBD 2021. Bupati menjelaskan dalam nota jawaban Bupati mengatakan bahwa keberadaan staf khusus Bupati Simalungun, alokasi penganggaran dalam APBD belum ada. Kami fraksi Gerindra melihat
dalam surat keputusan Bupati pada ayat 5 menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD tahun 2021. Di dalam keputusan tersebut, Bupati telah menetapkan honorarium tenaga ahli yang diangkat oleh Bupati adalah sebesar 20 juta per bulan, disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat pada ayat ketiga dalam ketetapan Bupati. Dalam hal ini kami menilai Bupati kurang bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskan, termasuk juga suara sumbang dari masyarakat yang menuai kritikan dan protes atas keputusan yang dilakukan oleh Bupati Simalungun. Untuk itu, kami fraksi Gerindra menyarankan dan menegaskan kepada Bupati agar meninjau ulang keputusan tersebut atau membatalkan. Kami ulangi, meninjau ulang keputusan tersebut atau membatalkan keputusan tersebut. Karena kami fraksi Gerindra menganggap bahwa urgensi tenaga ahli Bupati Simalungun belum pada kebutuhannya. Artinya masih banyak staf ahli yang bisa diberdayakan dari kalangan ASN yang sudah terukur tingkat kompetensi dan pengalamannya dan pengabdiannya lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan yang paling penting adalah adanya protes dan kritikan dari masyarakat yang kami wakili suara dan aspirasinya bahwa tenaga ahli yang Bapak angkat dan Bapak SK-kan menuai polemik di dinas-dinas terkait, di masyarakat dan pemerintah kecamatan dan nagori. Yang mendasar juga bagi kami adalah bahwa kita ketahui bersama, bahkan Bapak Bupati mengetahui dan menyadari bahwa APBD kita sangat mengkhawatirkan. Bahkan Bapak menggalakkan program Marharom Bolon untuk mengefisiensikan anggaran. Namun di sini kan melihat terjadi pemborosan anggaran dengan mengangkat 3 orang sekaligus tenaga ahli yang honorariumnya dari APBD tahun 2021. Untuk itu, fraksi Gerindra sekali lagi sangat berharap kepada Bupati Simalungun agar surat keputusan pengangkatan tenaga ahli itu dibatalkan. Jika Bupati memandang perlu untuk tetap mengangkat tenaga ahli, sekali lagi kami tegaskan agar mengajukan kepada DPRD Simalungun dalam rangka penelusuran penataan dan penertiban penata usahaan aset. Fraksi Demokrat menyarankan dipandang perlu segera dibentuk panitia khusus untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengelolaan aset daerah yang menjadi temuan BPK yang setiap tahunnya selalu muncul. 14. Permasalahan piutang pajak air tanah dengan Perumda Tirta Liho Kota Pematang Siantar sebesar Rp5.799.576.352 yang sampai saat ini belum menghasilkan kesepakatan akhir antara kepala daerah. Fraksi Demokrat meminta kepada Bupati Simalungun segera menindaklanjuti dan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan pemerintah Kota Pematang Siantar. 15. Dalam rangka untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19, agar pemerintah Kabupaten Simalungun menghimbau kepada masyarakat agar taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi kepada siapapun di wilayah hukum yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV melaporkan. Visi berubah menjadi rakyat hidup sejahtera yang kami mohonkan penjelasan